Halo guys, gua Dava, salah satu member dari channel ini. Lama-lama game itu makin gede aja ya size-nya, dan storage gua juga udah mau penuh. Kebetulan, gua kepikiran mau beli SSD baru untuk menampung game-game yang ingin gua mainin. Akhirnya, gua nanya ke Bagas deh, kira-kira mending beli SSD tipe apa ya, dan size-nya juga berapa. Oke Dav, kebetulan gue ada 3 macam yaitu SSD NVMe, SATA SSD, dan HDD tradisional. Karena lu nanya itu, gue jadi kepikiran tuh kemarin buat bikin video ini. Dalam video ini kita bakal bandingin nih 3 storage tersebut, kira-kira mana yang paling worth it untuk dibeli sekarang. Langsung aja kandidat pertama yaitu Toshiba P300 1 tera dengan speed 7200 rpm. Nah, ini produksinya 2020, gue baru beli bekas kemarin dengan harga 210.000. Kita dapat speednya menurut Crystal Disk dengan rata-rata rate-nya 180 Mbps dan rate-nya kurang lebih sama juga. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk beli HDD dan apalagi yang bekas ya. Nah, kisaran harganya sekarang kurang lebih antara 170.000 sampai 300 ribuan tergantung kondisi dan umurnya juga. Nah, selanjutnya yaitu SSD NVMe M.2 yang Gen 3 dari Kingston. Ini Kingston yang seri NV1. Kalau kalian nyari versi barunya sekarang yang NV2 itu dia udah PCIe Gen 4. Harganya kurang lebih sekitar 720.000 sampai 750.000. Kalau kalian nggak suka merek Kingston, merek lain juga kurang lebih memiliki harga yang sama yaitu dari 700.000 sampai 800 ribuan. Nah, dari speednya sendiri kita dapat read-nya sekitar 2,2 GB dan write-nya itu 1,7 GB. Itu standar ya guys untuk PCIe Gen 3. Nah, untuk kandidat terakhir yaitu SATA SSD yang 2,5 inci. Ini kalau misalkan mau nyari yang 1 tera, dia kisaran harganya 640 ribuan. Merek lain juga sama, gue pakai Midas Force ya untuk yang ini. Kalau untuk speednya, kita dapat read-nya 560 MB dan juga write-nya hampir 15 MB. Untuk SATA SSD itu kenceng banget hitungannya, jadi gue rekomen banget merek Midas Force. Apalagi ini udah gue pakai 2 tahunan dan belum ada kendala sama sekali. Oke guys, langsung ke game pertama, Cyberpunk. Ini footage-nya pakai SSD NVMe. Bisa dilihat cuma 9 detik aja ya loading time-nya. Kalau untuk SATA SSD dapat 11 detik, jadi cuma beda dikit guys. Nah, kita langsung loading ke dunianya. Terus gua cut dulu ya langsung ke bagian free roam. Oke, untuk free roam kita dapat average 81 fps dan untuk SATA SSD dapat 76 fps. Nggak terlalu beda jauh ya di 0,1%-nya juga. Nah, selanjutnya ini kita ke HDD. Loading time-nya cukup lama, jadi gua fast forward dikit. Nah, dari HDD kita dapat sekitar 39 detikan. Untuk HDD itu lumayan, cukup cepet ya, nggak terlalu lama buat gue juga. Apalagi kondisinya masih cukup baru HDD-nya. Langsung aja kita cut ke free roam. Ini gue colong dulu mobilnya. Nah, untuk HDD kita FPS-nya nggak terlalu beda dapat yang jauh ya. Kurang lebih FPS-nya kita dapat sekitar 74 FPS. Untuk 0,1% low-nya nggak terlalu beda jauh sama SATA SSD. Jadi ini tinggal kalian pilih aja mau pilih loading time yang lama atau cepat. Kalau soal bug nggak terlalu ada ya guys. Nah, kenapa bisa agak nge-lag? Soalnya Cyberpunk itu crowd-nya banyak atau NPC-nya banyak ya, jadi dia harus nge-load banyak. Nah, game kedua guys, Valorant. Nah, ini deathmatch mode, footage-nya pakai yang SSD NVMe. Nah, untuk NVMe kita dapat 6 detikan, itu cepet banget. Dan untuk SATA SSD juga beda tipis 7 detik. Nah, hampir nggak ada perbedaan yang jauh ya. Tapi untuk SATA HDD kita hampir dapat semenit. Ini gue udah percobaan yang ketiga kali nih pakai HDD. Gue nggak tahu kenapa bisa selama itu. Nah, parahnya ini bisa kelihatan banget bedanya di average FPS-nya. Nih bisa dilihat kalau NVMe dapat 277 FPS, sementara yang HDD itu dapat 250 FPS. 0,1%-nya 8,3 FPS, yang dimana itu stutter parah dan sangat nggak bagus ya kalau lagi kompetitif. Oke, last game ini Honkai Star Rail, footage-nya pakai NVMe. Kira-kira beda berapa detik? Menurut gue sih ini bagus banget sih. Soalnya kita pakai NVMe dapat sekitar 3,21 detik. Nah, untuk SATA SSD kita dapat 5,35 detik. Beda dikit ya. Nah, tapi untuk HDD-nya nih lebih bagus lagi, dapat 5,95 detik, yaitu beda tipis guys sama SATA SSD. Gimana untuk average FPS-nya? Langsung aja nih, gue lagi farming. Nah, untuk
Untuk FPS average-nya nggak beda jauh ya. 0,1%-nya juga tipis. Jadi buat kalian yang mungkin budgetnya lagi nggak banyak, terus masih punya HDD di platform lama kalian, untuk game yang kayak Genshin Impact atau Honkai Star Rail itu masih oke lah ditaruh di HDD karena nggak ada perbedaan yang cukup jauh dari NVMe ataupun SSD SATA. Jadi kalian nggak usah harus boros-boros beli SSD lagi buat naruh game yang kayak gini. Filenya juga nggak terlalu gede. Oke guys, kurang lebih itu review singkatnya dari 3 storage tersebut. Masing-masing juga ada plus minusnya ya, dan juga tergantung gamenya lagi. Kalau menurut gue sih, misalkan mau naruh game yang gede dan open world gitu, gue memang saranin pakai HDD SATA aja dulu yang tradisional. Tapi kalau misalkan main game kompetitif dan harga SSD NVMe cuma beda tipis sama SSD SATA, ya silakan beli NVMe aja. Nah, gimana Dav nih? Kan udah gua review nih. Lu mau beli apa jadinya? Kayaknya personally gue kayaknya lebih pilih NVMe sih, soalnya berdasarkan pembuktian juga lebih cepet juga daripada yang lainnya. Nah, akhirnya Dava milihnya NVMe itu guys. Kalau kalian milih apa guys? Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga biar kita dapat algoritma dari video ini. Thank you for watching.